Acara ini dipersembahkan oleh Di Galeri Publik bersama Kemenkumham, dan kali ini kita akan membuka telepon interaktif. Jadi bagi Anda nih pemirsa ingin ngobrol langsung, bertanya langsung terkait tema kita kali ini, langsung dia telepon di nomor 0215154101, sekali lagi di 0215154101. Dan sekarang saya akan bertanya kembali, nah kali ini ke Pak Mujiono nih Pak. Dalam 5 tahun terakhir, berapa kira-kira kasus pelanggaran yang dilaporkan melalui Polda Metro Jaya? Penanganan HAKI dari laporan masyarakat itu 5 tahun terakhir terdaftar ada 57 kasus. Barangkali ini dipengaruhi karena sifatnya undang-undang HAKI sendiri ini adalah delik aduan. Jadi kalau tidak ada aduan, tidak ada laporan, kami penyidik tentunya tidak bisa langsung serta-merta melakukan penyidikan. Oke. Jadi yang tadi terkait yang Pak Anom katakan ya, jadi ketika melihat ada pelanggaran, maka ini punya siapa, maka yang memiliki kekayaan intelektual itu melakukan pelaporan, baru ada bisa dilakukan dari pihak kepolisian. Oke, baik. Nah ini tentunya membuka mata juga nih bagi kita yang punya merek gitu ya, kalau misalnya kita tahu terjadi pelanggaran, kita boleh atau melaporkan gitu ya bagi orang yang menggunakan merek kita tanpa izin kita gitu ya Pak ya, kemudian akan ada tindakan yang bisa dilakukan dari pihak kepolisian seperti itu ya. Baik. Kepolisian maupun ke PPNS, dalam hal ini kalau di Jakarta bisa ke Kanwil Kumham yang ada di MT Haryono. Kemudian bisa langsung ke Kanwil Kumham dulu untuk bisa, kita Nah, berarti mungkin bisa diberitahukan kepada masyarakat nih, kalau melihat ada pelanggaran gitu, masyarakat harus kemana nih Pak untuk pertama kalinya? Bisa ke tempat kami. Kami juga menyiapkan pengaduan itu, dan kami ada ruang layanan khusus di kantor wilayah kami, yaitu untuk melakukan laporan. Karena kan delik aduan ya, kalau bukan itu bisa masyarakat bisa langsung datang ke tempat kami atau bisa melalui online seperti itu yang kami siapkan. Ada kita punya kontak untuk pengaduan seperti itu. Untuk pengaduannya ya. Dan itu bisa kita tangani. TKP-nya ada di wilayah DKI Jakarta. Kalau TKP-nya ada di wilayah DKI Jakarta, wilayah kerja kami seperti itu. Kalau di luar bagaimana Pak? Di luar DKI Jakarta? Di kanwil lain. Oke. Misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, seperti itu. Per wilayahnya ya, Ada jadi kan per wilayahnya. Boleh langsung ke tempatnya komandan juga boleh. Atau Kalau langsung bisa ke beliau, internasional. ke Pak Direktur. Pak Direktur langsung ya, berarti bisa menangani Bisa di lintas wilayah beliau. wilayah, bisa ya lintas Bisa. wilayah. Baik, jadi kita sebenarnya punya hak nih untuk kita kalau punya merek dagang, kemudian merek kita disalahgunakan, kita bisa mengadukan ini agar ada tindakan bagi mereka yang melakukan atau menyalahgunakan merek dagang kita, seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik, untuk Pak Ibnu, kita kembali lagi nih, untuk peran dan fungsi dari PPNSKI yang ada di Kanwil terhadap tindak pidana kekayaan intelektual nih Pak, seperti apa? Yang pertama, kita melakukan edukasi dulu. Edukasi yaitu dengan memberikan arahan dan masukan kepada pelaku usaha ya, kepada produsen dan juga kepada para pedagang tentu saja ya. Yang terkait dengan adanya penggunaan unsur kekayaan intelektual dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya yaitu memberikan pertimbangan hukum ya kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual dan juga bagaimana tata cara penyelesaian sengketa itu. Baik. Bahkan juga kami juga melakukan satu proses mediasi ya yang memungkinkan untuk dilakukan antara kedua belah pihak seperti itu. Baik. Yang kedua itu kita juga melakukan fungsi pencegahan. Pencegahan itu maksudnya melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat yang diduga dapat dimungkinkan terjadinya satu tindak pidana di bidang kekayaan intelektual. Dan juga kami melakukan satu proses pencegahan diantaranya dengan membuat banner, poster di tempat-tempat strategis
Ya. Dan itu biasa kita lakukan misalnya di pusat keramaian, Ya. pasar, kemudian di tempat lain dan juga di UMKM sekarang ini sedang menjamur nih di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Yang terakhir kita juga melakukan sosialisasi Mhm. terkait dengan eksistensi daripada para PPNS kami. Ya. Kami bisa menyampaikan bahwa untuk di kantor wilayah DKI Jakarta ini Ya. kami Ya. ada dua Ya. orang PPNS. Nah, PPNS kami ini sangat berbeda dengan yang lain Mhm. Mhm. karena PPNS kami ini harus terlebih dahulu lulus dalam pelatihan Ya. namanya Diklat PPNS. Ya. Nah, seperti Ya. itu. Baik. Nah, setelah itu baru mereka kita diberikan diusulkan untuk pengangkatannya. Setelah diangkat melalui keputusan menteri, kemudian mereka baru dilantik. Baik. Dilantik di PPNS. Nah, inilah yang tugasnya mereka ini yang melakukan penegakan hukum ke intelektual di wilayah DKI Jakarta. Baik. Nah, ini sebenarnya ada telepon juga nih masuk ya. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya. Halo, selamat malam. Belum terdengar ya suaranya ya? Ya. Halo, selamat malam, Barusan. Ya, selamat malam, dengan siapa ini? Halo, Iya, halo, dengan siapa ini? Halo. Selamat malam, Bapak atau Ibu ini? halo, Barusan. Ya. Selamat malam, Pak. Dengan Bapak siapa ini? Ya, halo. Saya Asep Mainan dari Jakarta Pusat. Baik, silakan Bapak. Bapak Asep ingin bertanya apa, Pak? Iya, Pak Asep. Silakan Pak Asep pertanyaannya. Ya, ada yang mau saya tanyakan, Mainan. Mm-mm. Ya, halo, Mbak. Ya, baik. Ya, bagaimana cara PPNS dalam melakukan penindakan apabila ada pelanggaran merek baik secara pidana maupun perdata? Ya. Baik. Itu saja pertanyaannya? Ya, baik. Dan Terima satu lagi, Mbak. Saya ada pertanyaan lagi. Ya. Ada satu lagi, Mbak. Ya, mangga, silakan. Bagaimana masyarakat dapat melampirkan jika ada pusat perbelanjaan yang memperjualbelikan barang-barang palsu atau bajakan, Mbak? Ya. Baik. Terima kasih Pak Asep, pertanyaannya akan segera dijawab. Ya, baik. Ini mungkin boleh Pak Anom atau Bapak Mujono nih yang menjawabnya ya, terkait pertanyaan dari Pak Asep. Mungkin bisa ditambahkan juga ya Pak Ibnu nih. Yang pertama adalah bagaimana cara PPNS melakukan peringatan, katanya kalau melihat ada pelanggaran baik secara perdata atau pidana. Dan yang kedua adalah bagaimana masyarakat dapat melaporkan apabila ada pusat perbelanjaan yang ternyata melakukan pelanggaran kekayaan intelektual. Mangga, silakan Pak. Ya. Jadi menarik sekali ya pertanyaan Pak Asep ini. Jadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, memiliki mekanisme dalam melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Paten. Yang pertama, menyadari bahwa tindak pidana di bidang kekayaan intelektual ini merupakan tindak pidana yang semi perdata. Kenapa semi perdata? Karena memang ini bukan tindak pidana yang semata-mata merupakan kejahatan terhadap kekerasan, tetapi lebih dekat kepada kejahatan ekonomi. Ya, ya. Nah, sehingga dalam proses hukum, manakala kita sudah hendak melimpahkan ke kejaksaan, biasanya kita mengundang untuk melakukan mediasi. Ya, kenapa kok dimediasi ketika mau dilimpahkan ke kejaksaan? Ya, karena ini merupakan satu daya tekan bagi pelanggar hukum. Kalau memang tidak ada kompensasi yang disetujui dalam mediasi itu, maka jalan terakhir adalah melimpahkan ke kejaksaan supaya oleh penuntut itu bisa diterima berkas penyidik PPNS dan dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dari pihak
terlapor atau tersangka ini memiliki etikat baik mau memberikan kompensasi terhadap kerugian yang diterima oleh korban, maka mereka bisa melakukan langkah penyelesaian di luar pengadilan atau penyelesaian secara di luar proses hukum. Ya. Jadi artinya ada mediasi ya Pak ya sebelum Ya. dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan seperti Betul. itu ya. Jadi banyak kasus-kasus yang seperti itu. Tapi ada juga masyarakat yang karena merasa di produknya dia itu sudah didaftarkan orang lain. Nah, kok kayak Padahal gitu idenya gimana? dia. Nah, itu gimana tuh Pak? Sementara dia belum mendaftar. Nah, biasanya itu juga dilaporkan kepada kami memediasi. Kami melakukan penelusuran terhadap asal muasal. Ya, karena memang prinsip first to file di mana pendaftar pertama itu diakui sebagai pemilik. Tetapi manakala dalam historinya itu misalnya yang bersangkutan ini pemilik KI atau pemilik terdaftar ini sebelumnya hanya karyawan saja, Betul. tapi kemudian bosnya yang lupa karena tidak mendaftar dia ini, kita akan lihat komunikasinya mungkin dulunya sebagai karyawan, sebagai ini, terus kemudian produk yang dia buat itu kira-kira ada kesamaan tidak. Memang jalan terakhirnya bukan kita yang memutuskan, tapi pengadilan niaga. Tetapi dari situ kita bisa memediasi sebelum dibawa ke pengadilan. Apakah pemilik KI ini bersedia memberikan kontribusi terhadap orang yang menuntut ini atau sebaliknya. Baik. Nah, Ini menarik, nanti Pak Mujono mungkin bisa menjawab yang bagaimana kalau masyarakat melihat ada pelanggaran nih, mungkin nanti bisa tambahkan juga ya kalau melihat ada pelanggaran di pusat perbelanjaan bagaimana, karena ini juga kan kita nggak menampik ada juga yang seperti itu ya. Tapi tentu dijawabnya nanti karena ini jawaban yang harus dimengerti dan dipahami juga oleh pemirsa yang ada di rumah. Jangan kemana-mana karena akan ada jawabannya setelah yang satu ini, tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh